Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, jadi kenalin, nama aku Yahratul Herunisa. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian, karena aku ditemani oleh temanku. Nah, kita sambut yaitu Febriana Galuh-Rismawati. Halo Febri. Halo Mbak Zahra. Dan ada satu lagi nih, yaitu Anissa Rizky Firmani. Halo Nisa. Iya, halo, selamat pagi Mbak Zahra, Mbak Risma. Kali ini kita akan bincang-bincang atau sharing tentang pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Nah, tanggal 2 Maret 2021 kemarin, sudah tahu dong kalian itu hari apa? Tahu dong Mbak Zahra, tanggal 2 Maret itu hari memperingati setahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Iya bener banget, bukannya sekarang itu kita udah setahun ya menjalani pembelajaran secara daring atau online di rumah? Nah, betul sekali. Semenjak adanya COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan learn from home atau belajar dari rumah ini. Pasti kalian juga ngerasain kan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembelajaran yang awalnya pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, tiba-tiba diubah begitu aja menjadi pembelajaran secara virtual atau secara online ya istilahnya. Pertanyaanku gini, menurut kalian gimana sih perubahan pendidikan yang kalian rasain setelah adanya pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Zahra atas pertanyaannya. Jadi, proses pembelajaran kan lazimnya dilakukan di ruang kelas dengan jadwal tertentu. Tetapi, karena adanya pandemi COVID-19 yang penularannya secara cepat melalui kontak langsung dengan penderita, maka dilarang mengadakan perkumpulan. Dunia pendidikan juga kena imbas, maka pembelajaran dilakukan secara online. Bentuk pembelajaran yang tadinya kita lakukan atau kita berinteraksi secara langsung, tatap muka dengan teman-teman, guru, karyawan, beralih menjadi pembelajaran secara tidak langsung. Banyak sih perubahannya. Misalnya kan, dulu kita masih sekolah offline, ada peraturan tuh, di mana jam 7 itu harus sudah masuk ke sekolah. Dan jika terlambat, nanti akan dikenai sanksi atau gerbang ditutup. Jadi, bangun pun kita harus pagi, bersiap-siap agar tidak terlambat. Nah, sekarang kita kan nggak berangkat ke sekolah, ke lokasi, otomatis bangun pun juga lebih siang dari biasanya. Karena jika pembelajaran online ini, kita kan nggak ketemu teman-teman, dilakukan secara virtual saja. Jadi, mandi atau nggak mandi pun nggak masalah. Ya nggak ada yang kebauan juga. Nah iya setuju banget. Dulu waktu kita masih belajar secara offline tatap muka, kita tuh seenggaknya jam 6 gitu sudah bangun, sudah mandi, sarapan, sudah rapi, terus siap-siap berangkat sekolah. Tapi keadaan saat ini pandemi yang mewajibkan pembelajaran secara daring di rumah aja, itu kayak jadi apa ya, membuat habit baru gitu loh. Kayak kita jadi mandi tuh sehari sekali, itu aja kayak waktu selesai kuliah atau selesai sekolah kayak gitu. Wah, ternyata membuat kalian sedikit malas ya. Karena yang jelas apa-apa dilakukan di rumah. Bisa disambi rebahan, makan, atau pekerjaan yang lain pastinya. Tapi nih, kalian kan belajar secara online ya. Biasanya kalian pakai media apa aja sih buat berlangsungnya pembelajaran itu, biar pembelajaran itu tuh berlangsung secara efektif gitu. Kalau menurut saya, media pembelajaran yang biasanya paling banyak digunakan adalah Zoom Meeting atau Google Meeting.
Nah, yang kedua yaitu melalui WhatsApp Group. Melalui WhatsApp Group ini, jika ada yang presentasi, biasanya mengirim PPT melalui WhatsApp Group tersebut. Setelah itu, teman-teman yang lain menyimak dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui voice note atau diketik langsung melalui WhatsApp Group tersebut. Ini sih menurut saya media yang paling enak, karena bisa dilakukan sambil rebahan, bisa dilakukan sambil makan, dan tidak harus sertai kamera seperti Zoom Meeting atau Google Meeting. Nah, media pembelajaran online yang terakhir dan biasanya paling digunakan untuk anak-anak sekolahan ada Google Classroom. Biasanya nanti pendidik atau guru mengirim materi dan penugasan, serta tempat pengumpulan tugas juga ada di Google Classroom tersebut. Oh, ternyata banyak banget ya macam-macam media yang digunain dalam pembelajaran. Dan harus seperti itu ya, biar gak monoton. Misalnya kita pakai Zoom terus atau WhatsApp group terus ya. Nah, masuk pada pembahasan nih sekarang. Kita kan berada di zaman milenial nih. Generasi milenial, generasi zaman now, generasi micin kalau julukannya ya. Siapa sih di antara kita, di antara kalian yang gak tahu aplikasi TikTok? Pasti tahu dong kalian, aplikasi yang sekarang booming banget ini. Wah, tahu banget dong Mbak Zahra. Aplikasi TikTok itu kan semacam rekaman yang memberi akses kepada para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri, yang biasanya buat joget-joget itu. Kayak jogetnya Dita Kerang, yang goyang anu itu sih, dan menurutku itu menarik, karena se-Indonesia pun hampir tahu jogetannya itu. Bener banget. TikTok tuh kalau isinya nggak joget, ya pamer pacar, uwu-uwuan. Kan ya jadi bikin pengen gitu loh. Apalagi yang jomblo nih. Walah, Mbak Nisa ini jomblo apa gimana nih? Di skip aja kalau gitu, nggak usah dilihat ya. Tapi kalian pernah nggak sih melihat atau muncul di beranda atau FYP kalian tentang anak-anak sekolahan bahkan para guru atau dosen yang membuat video pembelajaran itu lewat TikTok. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian, perannya TikTok di ranah pendidikan itu apa sih? Kok dari anak-anak hingga orang dewasa pun mengenal TikTok? Oke, dulu pernah sih lihat gitu video TikTok seorang siswi yang menggunakan aplikasi TikTok ini sebagai media untuk memperkenalkan diri saat tahun ajaran baru. Tidak hanya itu, di For Your Page atau FYP itu juga sering sekali muncul video-video menarik. Misalnya kayak video makanan, kemudian video menari, senam, dan praktik-praktik lainnya. Kemudian selain itu juga banyak sekali beauty blogger yang menggunakan TikTok juga memperkenalkan alat-alat kosmetik dan lain sebagainya. Selain itu ada juga nih guru atau dosen yang juga menggunakan TikTok sebagai edukasi seperti Ibu dosen Ira Mirawati yang berasal dari Universitas Pajajaran. Beliau ini sudah memiliki banyak followers di TikTok, bahkan mungkin lebih hits dari kita-kita anak milenial gitu. Nah, beliau ini sering memberikan edukasi tentang dunia perkuliahan. Misalnya waktu itu saya pernah melihat salah satu video beliau itu tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Di situ dijelaskan secara rinci tetapi dibuat semenarik mungkin begitu. Nah, dari permasalahan itu, dari fenomena itu, perlu dicari penyebab apa sih yang ngebuat TikTok ini tuh digemari oleh banyak orang. Nah, salah satu alasan bahwa TikTok digemari banyak orang adalah karena fitur-fitur yang disediakan. TikTok ini memiliki banyak fitur, misalnya audio, video, background, editing, bahkan sharing. Dari penjelasan tersebut ya, dapat saya simpulkan bahwa aplikasi TikTok ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran.
fitur yang terdapat di aplikasi TikTok ini juga membantu pembelajaran, membantu kebutuhan siswa itu sendiri. Karena begini, saat siswa atau saat kita mengakses TikTok, itu kita akan melatih 3 keterampilan, yaitu berbicara, kemudian membaca, dan juga menyimak. Aplikasi TikTok sebagai penunjang kegiatan berbicara, misalnya dengan memasukkan suara ke dalam video yang kita buat. Fitur tersebut akan membantu siswa dalam mengolah kata dan juga menuangkan ide, gagasan, pikiran, serta perasaannya. Dalam aplikasi TikTok juga banyak konten kreator yang berfokus pada konten edukasi. Nah, banyak video-video yang berisi edukasi itu misalnya kayak bagaimana sih berbahasa Inggris, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana kosakata-kosakata yang bisa digunakan orang Jepang, orang Korea, dan lain sebagainya. Kemudian fitur audiovisual yang terdapat dalam aplikasi TikTok juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan menyimak. Melalui menyimak ini, siswa juga akan belajar mengenai fonem, kosakata, dan juga kalimat. Seperti itu, Mbak Itul. Wah, keren banget ya ternyata TikTok. Bagus banget. Jadi nggak cuman ada orang joget-joget aja, bahkan di TikTok sekarang udah beralih menjadi media pembelajaran. Namun, efektifkah aplikasi TikTok itu jika digunakan dalam belajar dibandingkan dengan media-media yang sudah kalian sebutkan tadi seperti WhatsApp Group, Zoom, atau Google Meet gitu? Jika kita membicarakan efektif atau tidaknya aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran, sebenarnya aplikasi TikTok ini sudah memiliki fitur yang dapat memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri. Fitur-fiturnya sudah saya jelaskan di atas tadi ya, di awal tadi. Namun apabila semua pembelajaran dilakukan melalui aplikasi TikTok, tentunya itu tidak bisa. Alasannya karena aplikasi TikTok ini hanya bisa digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Untuk keefektifan pembelajaran, saya lebih menyarankan untuk tatap muka jika itu dilakukan secara luring, dan juga melalui video conference jika dilakukan secara daring. Begitu. Nah, iya sih. Jadi kembali lagi ke kebijakan pendidik masing-masing. Mungkin aplikasi ini bisa untuk selingan atau seru-seruan biar nggak monoton ya. Terlebih lagi, video yang ditampilkan di TikTok ini singkat waktunya, jadi nggak begitu banyak makan memori. Pasti keluhan setiap siswa atau mahasiswa di kondisi seperti ini nih, kesulitan jika ada tugas yang harus membuat video, dan alternatifnya yaitu menggunakan TikTok yang dipakai sebagai jalan pintasnya. Nah, satu lagi nih, aplikasi TikTok yang dulunya diremehkan oleh para masyarakat yang katanya jamet lah, alay lah, sekarang malah banyak diakses dan digunakan oleh para kalangan ya. Gak hanya remaja, namun para bapak-bapak, ibu-ibu pun juga gunain aplikasi TikTok ini. Iya, benar sekali Mbak Zahra. Di samping itu, aplikasi TikTok juga bisa menghasilkan uang loh, dengan cara mengundang teman dan mengumpulkan koin per hari dari menonton video di TikTok tersebut. Hal itu sangat mendorong semua orang untuk menjadi antusias menggunakan TikTok. Wah, bener-bener keren banget aplikasi Yaman Now ini nih. Jadi kita nggak cuma melihat orang yang pamer harta, namun kita pun bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan cuan dari aplikasi TikTok ini. Asalkan kita bisa memakainya dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang positif ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa aplikasi TikTok ini sangat berperan dalam ranah pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Aku mau tanya nih, sepengaruh apa aplikasi TikTok ini dalam proses pembelajaran anak-anak
ataupun para tenaga pendidik nih? Benar sekali Mbak Zahra. Jadi pengaruh TikTok dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan dan mengakses aplikasi TikTok tersebut, seseorang akan cenderung untuk membangun pengetahuannya dari informasi yang mereka dapatkan di TikTok ini. Seseorang akan menggabungkan pengalaman dan pengamatan mereka untuk membentuk pengetahuan dan menyertakan pemikiran-pemikiran baru yang mereka dapatkan dari sumber informasi TikTok. Karena tambahan informasi akan mengembangkan pemahaman mereka tentang suatu pengetahuan. Oke sobat milenial, di balik keboomingan aplikasi TikTok ini ternyata menyimpan banyak manfaat ya, terutama di ranah pendidikan. Tentunya di masa pandemik ini. Makanya, jangan pernah pandang sebelah mata aplikasi TikTok ini. Asalkan kita sebagai pengguna atau konsumen bisa memanfaatkan secara bijak. Nah, mungkin ada sedikit kata yang mau disampaikan oleh Mbak Risma ataupun Mbak Nisa sebelum podcast kali ini saya tutup. Iya, terima kasih Mbak Zahra dan juga Mbak Risma atas diskusi yang menyenangkan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa membahas topik-topik terkini lainnya begitu. Nah, bagi kalian sobat milenial, semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih kepada temanku Mbak Risma dan Mbak Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.